Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Megawati memerintahkan Pramono Anung maju di Pilkada Jakarta. Nah, setelah kemarin kita lihat Anies Baswedan sudah bertemu dengan Rano Karno ya. Jadi beredar fotonya dengan Rano Karno. Tetapi pada akhirnya pun kita tidak melihat bahwa Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Nah, banyak argumentasi beredar di masyarakat maupun di sosial media bahwa Anies tidak mau menjadi kader PDIP sehingga Megawati pun mengurung niatnya untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Karena kita tahu bahwa partai PDIP adalah partai kader ya, yang lebih mengutamakan kader. Apalagi santer di partai PDIP sendiri bahwa masih banyak kader-kader PDIP yang bisa dimajukan menjadi calon gubernur DKI Jakarta seperti Ahok. Dan ini kita lihat juga di berita bahwa Pramono yang sengaja dimunculkan oleh Megawati untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang akan berpasangan dengan Rano Karno. Padahal di akar rumput banyak sekali dukungan dari PDIP kepada Anies Baswedan. Hanya Anies lah yang bisa melawan Mulyono ya. Jadi dukungan daripada Kim Plus itu adalah kita tahu bahwa di baliknya adalah Mulyono. Nah, ini ada bocoran dari kader PDIP sendiri yaitu Deddy Storus membocorkan bahwa tadinya Anies Baswedan mau diusung oleh PDIP menjadi calon gubernur DKI Jakarta, tetapi karena ada serangan bom kata Deddy Storus sehingga kalau kita lihat memang PDIP harus mengurungkan niatnya. Nah, di sini kita bisa mengartikan kemungkinan yaitu PDIP ini mendapat tekanan dari Mulyono seperti bisa saja ya dikeluarkan sprindik ya, bisa saja Sekjen Hasto atau mungkin menantunya Megawati ya. Jadi bisa aja dikasuskan kalau PDIP ngotot ya mengusung Anies Baswedan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa semua partai takut sama Mulyono. Tanya PDIP pun patuh terhadap konstitusi tetapi mereka punya kasus sehingga mereka pun harus mengurung niatnya tidak berani mengusung Anies Baswedan, artinya tidak berani melawan. Jadi kalau kita pikirkan mungkin ini adalah salah satu jalan terbaik bagi Anies Baswedan tidak diusung oleh partai PDIP. Kita tahu ya memang seperti Mak Banteng ini ya, kalau kita lihat kemarin berkoar-koar seperti ini memang harus tunduk ke partai dan Anies sangat bertolak belakang, dia lebih tunduk kepada masyarakat maupun rakyat daripada memilih harus tunduk kepada Megawati atau menjadi petugas partai ya. Ya, gonjang-ganjing pilkada berbuah ramai jagat politik. Ketika dikabarkan PD Perjuangan akan mendukung Anies, maka Mulyono pun kepanasan dan mengirimkan bom-bom nuklir. Ngeri ya. Itu dia. Asik sih. Begitu Airin dicalonkan, Golkar pun kupak-kapik. Ya, itulah politik pragmatis yang terjadi di negara kita sejak Mulyono menjadi Raja Jawa. Mau diapain? Ya kan? Sabar. Itu kalau saya sih. Mari terus kita hadirkan sengatan-sengatan untuk mengubah wajah politik kita yang dikuasai para oligark yang tidak punya hati, yang tidak peduli apapun. Karena Mulyono ini didukung sama OKB, orang kuasa baru, yang perilakunya mengalahi Jaksa Agung, Kapolri, ya kan, Panglima TNI. Nah, orang kuasa baru ini kan proksinya Mulyono gitu ya. Inilah yang membuat gonjang-ganjing pilkada di banyak daerah. Agendanya kebanyakan agenda pribadi dan agenda Mulyono, bukan agenda tuannya. Gitu. Makanya tuannya juga ngamuk-ngamuk nih. Ya, misalnya dengan revisi undang-undang pilkada kemarin, katanya nggak happy gitu. Jadi, mari kita saksikan bagaimana ujungnya perpolitikan Indonesia hingga 20 Oktober. Ya, yang pasti masih gonjang-ganjing sih. Tapi bisa dipastikan bahwa nanti Mulyono ya pergilah ke kebun yang sudah ditebang tuh pohonnya, ya kan? Kalau enggak, dia akan menghilang dari peta politik Indonesia. Hanya satu kata, tetap pertahankan semangat perlawanan karena ini untuk masa depan anak-anak muda, masa depan Indonesia. Nah, apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus ya, harus melakukan perlawanan, tetapi mereka sendiri
yaitu PDIP tidak berani melawan Mulyono. Coba dulu PDIP dengar omongan Rocky Gerung, yaitu melakukan hak angket di DPR untuk menurunkan Jokowi setelah Pilpres kemarin berlangsung, yang masih hangat-hangatnya yaitu suara hak angket digelorakan waktu itu, tetapi PDIP kita lihat hanya diam saja dan tidak berani menyuarakan masalah hak angket untuk menurunkan Jokowi. Mungkin sekarang tidak akan seperti ini ya. Jadi Jokowi mengirimkan bom ya untuk menjegal Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Jadi sehingga PDIP merasa nyaman dan bisa melakukan manuver-manuver politik. Tetapi mereka pun dari kader PDIP sekarang hanya bisa mengatakan ayo terus melawan, tetapi mereka sendiri tidak berani melawan. Jadi sama seperti partai-partai lain yang menjadi koalisi Kim Plus, ya hanya berani manut sama Mulyono karena tersandra berbagai kasus. Coba kita dengar ya, apa kira-kira pandangan Rocky Gerung terhadap batalnya diusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta oleh PDIP? Ya, menarik untuk lihat gejala politik ini. PDIP batal usul Anies dan PKS Dewan Pakarnya membubarkan diri. Artinya keluar dari partai itu dengan keterangan bahwa partai itu secara ideologis tidak lagi mencerminkan kejujuran hati nurani. Dua hal yang membuat kita berpikir ulang tentang apa yang disebut identitas partai. Tentu PDIP berpikir bahwa Anies bukan kader utamanya, sehingga banyak faksi di dalam PDIP menganggap bahwa itu tidak fair untuk mereka yang sudah berjuang untuk PDIP. Jadi kelihatannya ideologi nasionalisme bukan itu satu-satunya keterangan, tetapi sifat dari kaderisasi. Jadi Anies tentu dibayangkan akan punya peralatan untuk masuk ke 2009. Sementara PDIP tentu menuntut supaya kader-kadernya yang masuk ke 2009. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang pragmatis, tentu PDIP menginginkan Anies hanya demi menghalangi Jokowi masuk terus di dalam perpolitikan Indonesia tuh. Jadi itu satu cara lain untuk melihat Indonesia. Itu ada dimensi ideologis memang yang hendak dipertahankan oleh PDIP, karena partai itu partai kader dan kadernya yang seharusnya memimpin, dan itu masuk akal tuh. Demikian juga PKS yang Dewan Pakarnya yang sebetulnya terdiri dari orang-orang elit militer purnawirawan yang tahu tentang apa yang disebut sebagai ketaatan pada ideologi. Jadi dengan PKS ikut gabung dengan Kim, itu sudah menunjukkan bahwa PKS tidak punya dasar ideologi itu yang seharusnya diperlihatkan oleh PKS. Dengan mendukung Bobi Nasution, apalagi itu terang-terangan dianggap PKS itu pada akhirnya jadi kacungnya Jokowi aja. Jadi ada hak dari mereka yang menginginkan partai itu tumbuh secara ideologis untuk mulai menagih bahwa kepemimpinan harus dibuktikan melalui ketaatan pada ideologi atau kultur politik itu sendiri. Anies dianggap bukan bagian dari kultur PDIP. Demikian juga Kim Plus atau Bobi Nasution tentu jauh dari kader PKS. Jadi kita masuk pada upaya untuk melihat bagaimana konsistensi di dalam partai itu dalam menghasilkan kemuliaan politik dia sendiri. Itu bagian yang menarik untuk kita. Saya kira itu argumen teknis dan cenderung normatif ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya secara natural Anies ini sebenarnya dalam banyak hal cukup sama dengan PDIP. Anies ini adalah alumni Amerika. Dia adalah ilmuwan politik yang saat itu di generasinya cukup top. Anies ini adalah aktivis HMI yang kita tahu pemikirannya adalah sangat inklusif, toleran, dan saya kira sangat menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan pluralisme, dan mantan rektor Paramadina. Jadi secara basically Anies ini adalah open minded dan dia cukup terbuka dengan siapapun. Jadi dalam konteks itu sebenarnya PDIP dan Anies itu tidak bisa dihadap-hadapkan. Yang membuat rame itu karena dulu Anies itu dianggap kanan karena di situ ada PKS, ada 212. Per hari ini tak lagi ada 212, per hari ini tak ada PKS. Jadi Anies ini sudah ihdinas siratal mustaqim, sudah kembali ke jalan yang benar. Sudah berhasil ditarik ke tengah gitu. Betul, sehingga warna-warna yang disebut dengan puritan itu sudah tak ada lagi. Itulah yang saya sebutkan, kalau itu argumennya menyamakan persepsi,
kesamaan visi misi dan ide, saya kira Anies dan PDIP nggak ada persoalan, selesai mestinya perdebatan ini. Justru saya melihat ada hal yang jauh lebih politis dibandingkan ini. Apa? Saya membaca ya bahwa kalau mengusung Anies Baswedan ini sebenarnya adalah pertaruhan yang penuh resiko bagi PDIP. Satu, secara ideologi partai, yang kedua dari segi kaderisasi ini tidak bagus karena memang PDIP di berbagai tempat yang penting memuliakan kadernya. Kalah menang di pilkada itu urusan bonus. Tapi kan Banten mengusungnya Bu Airin, bukan kader. Ya betul, tapi kan memang di Jakarta itu kan surplus nama-nama orang besar. Ada Ahok, ada Pramono, ada Andika dan seterusnya. Kalau di Banten memang harus diakui tak ada orang. Begitupun di Sumut tak ada orang. Wajar kalau kemudian ada kader eksternal yang dimunculkan. Beda cerita di Jakarta. Di Jakarta saya kira melek aja. Itu mulai dari sekelas Masinton Pasaribu, Pras itu muncul di mana-mana, Pak. Ada Eriko Sutarduga dan semacamnya. Yang ingin saya katakan, elektabilitasnya nggak tinggi. Yang ingin saya katakan adalah ini yang saya sebut sebagai hal-hal sifatnya ideologis dan politis. Tapi ada yang menurut saya cukup prinsip. Bagi saya ini mungkin adalah bahasa politik dari PDIP ya. Karena kan ada narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau PDIP tak mengusung Anies, ini tentu sebagai pintu masuk sebagaimana membangun jembatan komunikasi kepentingan bagaimana PDIP membangun kerjasama dan harapan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau Anies yang dipasang, ini akan mendidih suasananya. PDIP akan digaris sebagai sosok yang ikut membesarkan duri dalam daging. Ini dianggap membesarkan macan kan, yang saya kira akan menjadi rival di 5 tahun yang akan datang. Anies kalau jadi gubernur, yang terancam bukan hanya Prabowo, yang terancam bukan hanya Gibran, PDIP sekaligus Pak terancam. Jadi kader-kader PDIP itu bisa wassalam juga itu. Karena Anies lah yang akan jadi bintang. Jadi hal yang semacam ini yang saya lihat bahwa persoalan Anies ini terlampau mentereng soalnya dan mengancam begitu banyak kepentingan politik. Oleh karena itu, kalau betul yang disampaikan oleh Nana tadi, sebenarnya Anies datang ke PDIP, kemudian tidak diumumkan. Jangan-jangan memang nasibnya seperti Profesor Dr. Mahfud MD waktu mau maju Pilpres 2019. Beberapa jam sebelum diumumkan, semua orang tahu. Udah mau akad nikah, kemudian ganti pasangan. Bisa jadi ini kejadian. Ini kejadian. Oleh karena itu, kalau betul hari ini Mas Anies itu sudah ke DPP, PDIP dan gagal diumumkan, kok rasa-rasanya hilal Anies diusung oleh PDIP itu agak gelap gulita lah kira-kira begitu. Jadi hilalnya gelap gulita ya? Ya kalau ini dibatalkan, ini 2 hari lagi loh nak. Kapan lagi ini PDIP akan segera mengumumkan soal siapa kandidat mereka. Bahwa Seno tiap hari bilang ini persoalan tenis, nanti ada injury time. Mungkin nanti ada yang disebut dengan extra time. Soal pengumuman Jakarta, Jawa Tengah, udahlah ini teknis-teknis saja sebenarnya. Kalau ujungnya gelap gulita. Betul, kalau iman politiknya cocok, secara politik sama-sama menguntungkan. Malam ini aja deklarasi barangnya enggak. Bisa deklarasi di Tugu Monas sana itu loh. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya terhadap batalnya PDIP mengusung Anies Baswedan. Anies udah punya partai, maaf PDIP tidak mengusung Anies. Kader PDIP masih banyak yang terpimpin, yang bisa memimpin, maksudnya ada Jarod, ada Bu Risma, ada Ahok. Yes, benar. Memang kader PDIP itu banyak ya kan. Cuma masalahnya gini, PDIP kan udah bilang bahwa ini adalah kemenangan rakyat. Kami bersama rakyat. Kalau PDIP bersama rakyat, berarti PDIP akan mencari elektabilitas yang paling tinggi di Jakarta, yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat. Kalau PDIP tidak melakukan itu, berarti PDIP tidak mengikuti apa kata-katanya sendiri. Berarti PDIP, dia yang bicara, dia sendiri yang menganulir pembicaraannya. Berarti dia tidak bersama rakyat. Memang betul PDIP bisa mengusung kadernya sendiri. Sekarang ini di kadernya PDIP yang paling tinggi itu di Jakarta tuh Pak Ahok. Tapi Pak Ahok sendiri elektabilitasnya masih di bawah Pak Anies. Sekarang contohnya aja dulu deh, Jackmania. Bola Persija kan. Mereka mayoritas pasti pilih Pak Anies. Nanti ada yang bilang jangan sangkut-sangkutin bola dengan politik. Memang enggak, tapi mereka punya hak pilih dan mereka akan memilih Pak Anies. Terus belum lagi warga-warga Jakarta yang dulunya kampung-kampungnya digusur sama Pak Ahok. Itu kan fakta ya, kita lagi ngomongin fakta nih sekarang. Digusur oleh Pak Ahok terus dibangun kembali di zamannya Pak Anies. Gitu loh, ada berapa kampung gitu loh. Dari situ aja mereka udah pasti 100% milih Pak Anies. Emang kita nggak boleh jumawa juga ya. Wah, Pak Anies pasti begini, pasti begitu. Nggak boleh gitu. Karena zaman Rasulullah juga waktu itu pernah di perang apa gitu. Pada saat
sahabat merasa dirinya, wah kita pasti menang, malah kalah, ya kan, gitu. Nah cuma maksudnya kita nggak bisa menutup mata pada saat Pak Anies memang selama 5 tahun kemarin membangun kesetaraan antara si dalam sosial, strata sosial juga ya, antara si kaya sama si miskin. Buktinya dibangunin trotoar yang bagus gitu, halte Transjakarta juga bagus-bagus, dibikin integrasi sehingga kita yang ibaratnya nggak punya mobil pribadi misalnya gitu, jadi nyaman pergi kemana-mana gitu loh. Ada si Jaklingko juga yang gratis. Nah di situ pada saat bensin naik, semua naik, Pak Anies malah membuat terobosan-terobosan yang hebat gitu loh, memudahkan kita, menurunkan biaya hidup kita gitu loh. Mungkin Pak Anies nggak bisa nurunin harga bensin, nggak bisa ini, nggak sih, tapi dia bikin Jaklingko gratis, supir-supirnya digaji oleh DKI sehingga supir-supirnya nggak usah nongkrong lagi lama gitu ngetem di mana, mereka digaji. Pokoknya gak usah ngetem lagi, kita gaji. Ya itu kan sangat memudahkan bagi warga Jakarta. Belum lagi pembangunannya, dari waduknya, dari revitalisasinya, dari taman-tamannya, dari semuanya pembangunan. Belum lagi bansosnya, belum lagi guru ngaji diberikan gaji, marbot di di umroh, segala macam tuh ada, padahal kena COVID 2 tahun loh. Belum lagi kesetaraan dalam beragama. Jadi buat kamu nih ya yang berpikir bahwa Pak Anies pakai politik agama pada Pileg 2017, please deh. Yang ngomong tentang surat Al-Maidah pertama kali itu Ahok. Pak Anies nggak pernah ngomong apa-apa tentang agama. Nih dengar video ini nih. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu gitu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Nah jadi gitu ya. Kalau mau menguji harus apple to apple. Kalau Ahok keluar dari mulutnya, berarti kamu juga harus mencari yang Pak Anies keluar dari mulutnya. Gitu loh. Jangan yang orang lain, nggak disolatin, nggak dimandiin, apa segala macam. Siapa yang ngomong? Sampai sekarang kita nggak tahu itu siapa yang ngomong. Oke, pendukungnya Pak Anies siapa? Nggak ada yang tahu gitu loh. Siapa orangnya? Ya sebenarnya jujur aku tuh udah antipati ya sebenarnya sama PDIP. Sampai-sampai punya moto tuh asal jangan PDIP. Karena kenapa ya? Karena salah satunya ulah kadernya sendiri ya. Misalnya contohnya ya Pak Jokowi, maaf ya Pak ya, maaf ya, kayak saya sebagai rakyat ada kebijakan Bapak yang saya nggak suka ya boleh dong ya kan nggak semuanya kebijakan pasti kita suka ya gitu kan. Nah kayak hal-hal kayak waktu listrik naik, bensin naik, ekspor bahan makanan gila-gilaan gitu, bikin petani kita jadi gimana gitu kan. Udah lagi kesulitan, harga beras lagi naik, disuruh makan ubi apa makan singkong, makan jagung gitu kan, nasi jagung lah apa segala macam. Kita kira semua itu kan adalah kebijakan dari PDIP ya kan, PDIP yang nyuruh Pak Jokowi seolah-olah bonekanya. Kita kan selama ini mikirnya begitu gitu loh, bensin naik, listrik naik, segala macam naik gitu. Nah kita pikir semuanya itu adalah gara-gara PDIP, bonekanya PDIP, kan begitu kan selama ini kita kan. Nah kayak PDIP dulu zamannya Pak SBY oposisi gitu kan, terus yang waktu Pak SBY mau naikin bensin sedikit aja, Bu Puan tuh udah kayak nangis-nangis ya kan, mau ngepung istana lah apa segala macem gitu. Makanya aku pas PDIP jadi rolling party kok kayak begini ya, giliran dulu oposisi kayaknya vokal banget. Kalau memang PDIP seperti selalu kan berbicara, kami bersama rakyat, warga Jakarta sebagian besar mayoritas menginginkan Pak Anies kembali ke Jakarta gitu loh. Itu loh masalahnya. Kalau PDIP akan berjalan bersama rakyat, ya mereka akan memutuskan untuk mengusung Pak Anies. Wakilnya kan bisa dari PDIP, bisa siapa aja
Ya kan bisa Bu Risma, bisa siapapun gitu loh. Dan Pak Anies tidak diusung oleh partai manapun, jadi seolah-olah PDIP yang mengusung sendiri. Kan kalau PDIP tidak mau mengusung Pak Anies, ya aku mah balik lagi aja, asal jangan PDIP, asal bukan PDIP. Sesimpel itu sih, nggak bakalan ikut-ikutan merayain Jakarta, ibaratnya seperti itu. Yang ngapain? Orang yang dipilih juga yang diusung bukan mayoritas yang diinginkan warga Jakarta. Dan hati-hati, ibaratnya gini loh, pengusung Pak Anies dibanding pengusung Ahok, jauh lebih banyak pengusung Pak Anies, yakin saya, di Jakarta gitu. Jadi hati-hati kalau PDIP nekat naikin Ahok dan siapa, takutnya yang pengusung Pak Anies ini jadi balik arah. Jadi gini, yang 7,5% yang ditetapkan oleh MK ini sebenarnya memudahkan partai-partai kecil yang non-seat itu maksudnya nggak punya kursi di DPR, itu bisa mencalonkan loh, asal suara mereka ada sekitar 7,5% dari seluruh pemilih di Jakarta. Misalnya bergabung nih kayak partai-partai non-seat, kayak misalnya nih ya, kayak Partai Buruh, terus partai apalagi Perindo, terus partai apalagi Partai Umat dan partai-partai lain, mereka bisa bergabung, mereka bisa ngusung Pak Anies loh. Mungkin malah elektabilitas mereka akan lebih tinggi. Begitu mereka bisa bergabung, partai non-seat bisa gitu loh. Jadi hati-hati loh. Ini bener-bener konstelasi politik nih berubah banget setelah putusan MK. Jadi partai-partai kecil ini malah bisa naik. Ya alhamdulillah kalau memang PDIP nggak mau dan Pak Anies diusung partai-partai kecil, ayo kita maju ini partai-partai kecil nih. Siapa tahu justru dari partai-partai yang ini malah bermunculan orang-orang baik di negeri ini. Ya, asik banget juga ya kalau Pak Anies kayaknya berpasangan sama Babah Alun. Katanya Babah Alun kan udah keluar dari Golkar tuh, itu keren tuh. Babah Alun kan punya peluru kenceng juga ya kan. Dan satu lagi, dulu Pak Anies pernah menjadi jubirnya Pak Jokowi loh. Jadi menurut aku sih Pak Anies dengan PDIP tuh yang nggak hubungannya tuh nggak terlalu jauh. Ya jadi gitu ya, rakyat Indonesia, terkhusus rakyat warga Jakarta, kita itu rakyat mintanya diuntungin. Karena kenapa? Karena seluruh tanah air ini adalah milik rakyat, digunakan sepenuhnya untuk rakyat, bukan sepenuhnya untuk pemimpin gitu ya. Jadi kita pilih pemimpin yang memang pro kepada kita, bukan gara-gara fanatik, oh dia deso, dia apa, please deh, jangan, udah ya, kita pilih pemimpin yang bisa menguntungkan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDIP batal usung Anies, Mega dikabarkan pilih Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Menurut kalian gimana guys? Ya itu sih hak demokrasinya PDIP sih, karena pasti mereka itu memilih kader mereka sendiri. Tapi buat kasus ini, gue nggak yakin kadernya ini bakal menang. Soalnya Pramono ini nggak ada yang kenal gitu loh, dan mungkin yang menang ya Ridwan Kamil. Karena satu-satunya kandidat yang menjuarai Pilkada Jakarta itu ya Pak Anies doang, RK mah enggak. Dan mungkin kalau persaingannya Ridwan Kamil, terus Pramono Rano sama satu calon independen, mungkin yang menang Ridwan Kamil sih.